Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Smart. Oke, kali ini kami akan membahas materi tentang penyelidikan konikoida, yang mana pada materi ini merupakan request dari sahabat kita, itu sahabat Bismart yang ingin merequest materi tentang penyelidikan konikoida. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke contoh untuk lebih memperjelas kita tentang materi ini, yang mana pada contohnya di sini kita diminta untuk menyelidiki jenis konikoida x kuadrat kurang y kuadrat tambah 2z kuadrat kurang 2yz kurang 4xz tambah 4xy tambah 2x kurang 4y kurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu ada beberapa yang perlu kita ketahui tentang penyelidikan terhadap konikoida. Nah, yang mana bila rank matriks A sama dengan rank matriks AB sama dengan 3 diperoleh satu titik pusat, hal mana terdapat para yang pertama elipsoida nyata atau khayal, yang kedua hiperbola daun 1, yang ketiga hiperbola daun 2. Pada ketiga konikoida di atas, titik pusat tidak terletak pada permukaan konikoida, dengan kata lain f X1, Y1, Z1 tidak sama dengan 0. Nah, kerucut, nyata atau khayal, titik pusatnya terletak pada permukaan F, X1, Y1, Z1 sama dengan 0. Berarti, kalau seandainya kita bawa ke sini F, X1, Y1, Z1, maka dia tidak mempunyai, dia tidak kerucut nyata ataupun khayal, karena dia tidak sama dengan 0. Nah, jadi langsung saja kita menyelesaikan contoh 4.9 di sini. Nah, terlebih dahulu kita harus menentukan di penyelidikan konikoida ini rumus untuk matriks A, B itu sama dengan A11, A12, A13, A14, A12, A22, A23, A24, A13, A23, A33 dan A34. Nah, kemudian persamaan umum dari konikoida, yaitu sebenarnya ini juga sudah kita bahas sebelumnya, yaitu teman-teman bisa lihat pada bidang kuadratis atau konikoida atau dasar dari konikoida itu sendiri. Nanti akan saya tambahkan di deskripsi. Nanti boleh teman-teman lihat. Yang mana ini merupakan persamaan umum dari konikoida. Nah, kemudian dari persamaan umum ini kita jabarkan dari yang persamaan dari konikoida di sini. Karena x kuadrat itu kan sama dengan 1 kita kalikan dengan x kuadrat. Kemudian karena dia di sini kurang, maka dikurang lagi 1 kali y kuadrat adalah y kuadrat. Karena kita ingin membuat dia sama persis dengan bentuk yang persamaan umumnya di sini. Nah, kemudian untuk setelah y kuadrat kita tambah lagi dengan 2z kuadrat, maka A33-nya 2z kuadrat. Kemudian dikurang lagi dengan 2 tetap di sini, kita kali dengan 1 kali yz, kan 2yz, karena 2 kali 1 kali yz adalah 2yz. Kemudian kita kurang lagi dengan 2 sini tetap, ingat 2 tetap, kita kalikan dengan 2xz. Kenapa kali 2? Karena 2 kali 2 hasilnya adalah 4xz. Kemudian kita tambah lagi dengan 4xy, karena 2 sini sudah memang bentuk umumnya, maka 2 kita kalikan. 2 dikali berapa supaya dia 4? Karena kan 2 kali 2. 2 kali 2 xy. 2 kali 2 xy adalah 4xy. Kemudian kita tambah lagi dengan 2x. Nah, di sini setelah ada 2 berarti 2 kali 1x. Kemudian kita tambah lagi dengan min 4y. Kita kurang dengan 2 kali 2y, karena 2 kali 2 adalah 4, kali y adalah min 4y, kita kurang dengan 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu barulah kita masukkan nilai-nilainya di sini kepada matriks A, B. Seperti A11-nya sini adalah 1, A12-nya di sini adalah 2, masukkan sini, dan begitu juga dengan seterusnya. Nah, setelah kita memasukkan angka-angkanya kepada matriks A, B, lalu ini kita harus menentukan ranknya terlebih dahulu, rank matriks. Nah, untuk menentukan rank matriks, kita harus merubah matriks A, B ini dalam bentuk persamaan elementer. Kalau tidak salah, itu kita belajar di aljabar. Jadi, kita sebagaimana kita harus membuat dia berbentuk 0, 0, 0, seperti itu. Kemudian, karena kita elementerkan matriks A, B ini, sehingga kita peroleh yang pertama, baris kedua kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama. Ini sudah pernah kita pelajari, saya rasa teman-teman juga bisa.
Sehingga kemudian baris ketiga kita tambahkan lagi dengan 2 kali baris pertama, sehingga kita memperoleh nilainya 1, 2, min 2, 1, 0, min 5, 3, min 4, 0, 3, min 2, dan 2. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah itu kita kalikan baris kedua dengan 3 dan baris ketiga dengan 5, kita kali. Berarti untuk baris pertama tetap itu 1, 2, min 2, 1. 3 kali 0, 0. 3 kali yang tadi adalah min 5, dapat min 15, sehingga dapat seperti ini. Kemudian setelah itu kita jumlahkan baris ketiga dengan baris kedua. Kita ingin membuat dia di sini menjadi 0. Maka baris pertama dan baris kedua tetap, yang berubah hanya baris ketiga. Jadi 0 tambah baris ketiga tambah baris kedua, berarti 0 tambah 0, 0. 15 tambah min 5, 0. Min 10 tambah 9, min 1. 10 tambah min 2, min 2. Nah, setelah ini barulah kita menentukan rank matriks. Nah, tampak dari matriks ini kita bisa menebaknya kalau rank matriks dari ini adalah di 3, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian jadi dapat kita kesimpulannya bahwa rank A rank matriks A itu sama dengan rank matriks A, B, yaitu 3. Ingat syaratnya tadi, kalau seandainya dia sama, maka dia diperoleh satu titik pusat. Maka untuk syarat yang tadi yang saya catat itu merupakan konikoida yang termasuk pada golongan A. Nah, pusat dapat dihitung dengan mengambil persamaan yang dari sini. X tambah 2Y kurang 2Z. Ini dia berurutan nih, X, Y, Z. Kemudian sini min 15, berarti ini untuk yang Y. Min 15Y kita tambahkan dengan 9Z kurang 12 sama dengan 0. Kemudian min Z kita kurangkan dengan 2 sama dengan 0. Nah, dapatlah kita persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi setelah itu kita ambil persamaan yang lebih mudah, yaitu ada min Z kurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai Z-nya sama dengan min 2. Setelah kita memperoleh Z sama dengan min 2, kita substitusikan Z sama dengan 2 kepada persamaan kedua, yaitu min 15Y tambah 9Z kurang 12 sama dengan 0. Jadi nilai Z-nya kita ganti jadi min 2, sehingga kita memperoleh, setelah kita jabarkan, kita peroleh nilai Y-nya adalah min 2. Nah, setelah itu Z sudah dapat min 2 dan Y sudah dapat min 2, kita substitusikan lagi kepada persamaan pertama. Pada persamaan pertama ini adalah X tambah 2Y kurang 2Z tambah 1 sama dengan 0. Jadi kita ganti nilai Y dan nilai Z-nya adalah min 2. Sehingga setelah melakukan operasi perhitungan, kita peroleh nilai X-nya adalah min 1. Sehingga kita peroleh titik pusatnya yaitu adalah min 1, min 2, dan min 2. Ini X, Y, dan Z. Nah, setelah kita mendapatkan titik pusatnya itu adalah min 1, min 2, dan min 2, kita hitung untuk titik F-nya itu min 1, min 2, min 2, dia tidak sama dengan 0. Tadi ini tidak sama dengan 0. Dari catatan sebelumnya yang saya bahas tadi pas pembukaan materi tadi, teman-teman bisa membuka ulang, dimana kalau seandainya dia tidak sama dengan 0, tadi juga sudah saya singgung, maka konikaida itu bukan kerucut. Ya, kalau dia tidak sama dengan 0 bukan kerucut. Nah, kemudian kita ingin menyelidiki, kan tadi pertanyaannya kita ingin menyelidiki persamaan itu. Kemudian untuk menyelidiki persamaan itu, kita carilah kerucut arahnya. Kerucut arahnya dari persamaan umum itu adalah X kuadrat kurang Y kuadrat tambah 2Z kuadrat kurang 2YZ kurang 4XZ tambah 4XY tambah 2X kurang 4Y kurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita iris dengan Z sama dengan 1. Nah, kemudian kalau kita iris dengan Z sama dengan 1, jadi kita ganti nilai Z-nya ini menjadi 1. Setelah itu pada persamaan yang ini, sehingga kita peroleh hasil akhirnya itu adalah X kuadrat kurang Y kuadrat tambah 4XY kurang 2X kurang 6Y kurang 2 sama dengan 0. Nah, persamaan ini yang akan kita selidiki. Ini pada materi kerucut arah juga sudah saya bahas kemarin. Teman-teman bisa lihat pada materinya di video sebelumnya. Nanti saya akan masukkan ke deskripsi. Jadi untuk mempermudah teman-teman memahami kerucut arah ini, dapat teman-teman lihat pada
video sebelumnya. Nah, kenapa kita mencari kerucut arah sementara di sini kan telah dikatakan konikoida bukan kerucut. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah betul, tetapi kan di soal kita diminta untuk menyelidiki. Kalau untuk menyelidiki, maka kita harus membawa dia kepada kerucut arah. Walaupun dia bukan kerucut, ini kan cuman menandakan saja bahwa dia itu bukan kerucut. Karena setelah kita lakukan rank, karena dia sama tadi sesuai dengan syaratnya, karena kita di sini soalnya meminta untuk menyelidiki, maka untuk penyelidikan itu dapat kita bawa kepada kerucut arah. Nah, setelah itu inilah yang akan kita selidiki. Kemudian untuk melakukan penyelidikan, rumus umum untuk penyelidikan ini adalah A11 X² tambah A22 Y² tambah 2A12 XY tambah 2A13 X tambah 2A23 Y tambah A33 sama dengan 0. Nah, ini sama saja dengan yang awal tadi yang saya jelaskan, itu 1 kali X² adalah X². Kita harus membuat dia sama seperti ini, sehingga dapatlah dia seperti ini. Kemudian kita cari D-nya. D-nya itu mempunyai rumusnya itu adalah A11, A12, A12 dan A22. Jadi kita ganti A11-nya adalah 1, A22-nya adalah A12-nya adalah 2, A12-nya adalah 2 dan A22-nya adalah min 1. Kemudian kita cari determinannya sehingga kita peroleh min 5. Nah, min 5 ini dia kecil dari 0. Kalau dia kecil dari 0, ini menunjukkan bahwa kerucut arahnya itu nyata. Jadi mungkin di sini teman-teman agak merasa bingung, tapi untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada video sebelumnya. Untuk lebih pahamnya, karena di sini kita sudah materinya agak sudah mulai meningkat daripada materi-materi yang sebelumnya. Kemudian karena kita sudah mengetahui bahwa kerucut arahnya itu nyata, jadi bukan elipsoida. Kalau dia kerucut arahnya nyata, dia berarti bukan elipsoida, melainkan dia itu merupakan hiperboloida. Tapi di sini kita tidak tahu apakah dia hiperboloida daun 1 atau hiperboloida daun 2. Nah, kemudian kita lakukan lagi penyelidikan. Kemudian untuk melakukan hiperboloida ini apakah daun 1 ataupun daun 2, kita ambil titik sebarang P pada hiperboloida, di mana di sini saya mengambil X-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan min 2, atau kita peroleh untuk titik P-nya adalah 0, min 2, 0. Nah, kemudian kita buat dia melalui titik P ini suatu bidang singgung. Dapat juga teman-teman lihat pada materi sebelumnya, bidang singgung ini dia mempunyai persamaan umumnya, atau bisa juga teman-teman kalau seandainya teman-teman kurang paham mengenai untuk yang bidang singgung ini, di sini saya mengambil yang pembahasan yang tadi, yaitu mengenai apa tadi? Di sini saya mengambil untuk suatu bidang singgung ini, dia sebenarnya sama saja. Di sini untuk lebih mudahnya, karena ada baiknya kita setarakan dengan materi yang tadi. Di sini kita pakai menggunakan kaidah membagi adil. Teman-teman bisa lihat lagi video yang sebelumnya. Kalau seandainya membahas materi ini, dapat dilihat pada video sebelumnya mengenai kaidah membagi adil. Nanti akan saya letakkan linknya pada deskripsi. Boleh teman-teman lihat. Kemudian yang kita ambil di sini persamaannya sehingga saya dapat X1X kurangi 1Y dan sampai dengan seterusnya ini dari persamaan umumnya di sini, kerucut yang dari persamaan konikoidanya ini, sehingga kita perolehlah hasil akhirnya itu X1X kurangi 1Y tambah 2Z1Z dan seterusnya. Nah, nilai X1, Z1, Y1 kita ganti jadi apa? Yang kita ambil titik sebarang P, yaitu 0, min 2 dan 0. Jadi kita ganti 0 ini sebagai X1, min 2 ini sebagai Y1, dan 0 ini sebagai Z1. Jadi kita ganti. Setelah kita menggantinya, kita peroleh untuk persamaannya menjadi min 3X tambah 2Z sama dengan 0. Nah, ini terlihat bahwa untuk persamaan min 3X tambah 2Z, ini dia terlihat bahwa bidang singgung ini tegak lurus dengan bidang XOZ. Nah, setelah itu, karena dia tegak lurus dengan bidang XOZ, kita proyeksikan garis potongnya. Yang mana untuk konikoida, kita tahu persamaannya tadi yang kita peroleh adalah ini. Kemudian bidang singgungnya
Nah, karena kita mencari ini bidang singgung, kita cari itu adalah min 3X tambah 2Z. Kalau seandainya kita cari X saja, berarti sama dengan 2/3Z. Nah, setelah kita mendapatkan X sama dengan 2/3Z, barulah kita substitusikan X sama dengan 2/3Z kepada persamaan konikoida. Konikoida tadi yang diketahui di soal, yaitu ini, X kuadrat kurang Y kuadrat, dan seterusnya. Kita ganti nilai X-nya menjadi 2/3Z. Setelah kita melakukan operasi perhitungan, sehingga kita peroleh nilainya adalah 9Y kuadrat tambah 2Z kuadrat kurang 6YZ tambah 36Y kurang 12Z tambah 36 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kan kita ingin mencari hiperboloida daun 1 atau hiperboloida daun 2. Nah, kita lakukan penyelidikan lagi. Kita tahu untuk persamaan umum konikoida. Jadi, teman-teman harus melihat video sebelumnya mengenai bidang kuadratis atau dasar-dasar dari konikoida itu sendiri untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soal ini. Kemudian A11 X kuadrat ini merupakan persamaan umum dari konikoida, sama halnya dengan saya jelaskan yang pertama tadi. A11-nya 0 X kuadrat. Kenapa bisa? Karena di sini kan tidak ada X kuadrat, otomatis dia 0 begitu, dan seterusnya. Kemudian untuk menyelidiki apakah dia hiperbolida daun 1 ataupun daun 2, kita harus lakukan determinannya dulu. Determinannya ini yang kita cari itu A22, A23, A23, A33, sehingga kita ganti A22-nya. A22-nya adalah 9, A23-nya min 3, A23-nya min 3, A33-nya 2, sehingga setelah kita lakukan determinan, kita peroleh nilainya adalah 9. Ternyata 9 ini besar dari 0. Nah, setelah itu kita lakukan lagi penyelidikan terhadap H. H ini rumusnya itu adalah A22, A23, A24, dan seterusnya. Kita ganti nilainya. Kemudian kita cari determinannya. Ini di sini saya mencari determinannya ini menggunakan cara cepat ya. 9, min 3, 18, min 3, 2, min 6, 18, min 6, 36. Kita tambahkan 2 kolom di sini untuk mempermudah kita mencarinya. Kemudian ini kita kali sini, 9 kali 2 kali 36 dapat 648, min 3 kali min 6 kali 18 dapat 324, 18 kali min 3 kali min 6 dapat 324. Kemudian kita kurang, karena determinan selalu dikurang. Kita kurangkan dengan 18 kali 2 kali 18 dapat 648. Kita tambahkan lagi dengan 9 kali min 6 kali min 6 dapat 324, dan min 3 kali min 3 kali 36 dapat 324. Sehingga setelah kita hitung ternyata hanya sama dengan 0. Nah, apabila H sama dengan 0 dan D-nya besar dari 0, ini menunjukkan bahwa dia ini adalah sepasang garis lurus khayal. Jadi, kalau seandainya dia merupakan sepasang garis lurus khayal, maka dia merupakan hiperbola daun 2. Jadi, untuk penyelidikan konikoida ini, dia termasuk kepada hiperbolida daun 2. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada kali ini. Saya rasa itu saja materinya. Kalau ada teman-teman yang kurang paham, boleh ditulis di kolom komentar. Dan kalau ada teman-teman yang ingin membahas tentang materi matematika, boleh juga ditulis di kolom komentar atau boleh juga di WA, nanti akan saya tambahkan di deskripsi. Semoga apa-apa yang telah saya jelaskan tentang materi ini, teman-teman dapat mudah memahaminya dan semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.